Kenapa? Kalau orang bekam itu biasanya tambah lemes, sehingga dilarang menurut mazhab Imam Syafi'i, bukan karena membatalkannya. Tapi kalau Anda bicara dengan mazhab lain, sekarang mazhab mulai dicampur aduk kan. Orang mazhab Syafi'i diajari mazhab Hambali, ngerusak makanya. Nah ini beda mazhab Syafi'i. Saya bicara irama mazhab Syafi'i, bekam tidak membatalkan puasa. Selesai. Sebelum datangnya hadis ini, ketika hadis ini datang, maka hukum membekam yang membatalkan puasa dimansukh oleh hadis ini, yakni tidak lagi valid hukum yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Dan kita dalam ilmu hadis ada namanya nasikh dan mansukh. Sama juga dengan Al-Quran ada nasikh dan mansukh. Pertanyaan ini ada hubungannya dengan media sosial yang sudah banyak. Ada sangkut pautnya dengan madhab lain, seperti madhab Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya. Kita hanya bicara dalam irama madhab Imam Syafi'i. Ibu bisa menjawab, saya ngomong tidak hijamah, bekam. Batal tidak kira-kira bekam, Bu, menurut Ibu? Sesuai dengan Ibu, yang Bapak yang pelajari di sini tadi? Batal tidak? Tidak batal bekam, selesai. Tidak bakal bekam, ya sudah, selagi tidak batal. Cuma Nabi pernah melarang, karena apa? Kalau orang bekam itu biasanya tambah lemes, sehingga dilarang menurut mazhab Imam Syafi'i, bukan karena membatalkannya. Tapi kalau Anda bicara dengan mazhab lain, sekarang mazhab mulai dicampur aduk kan. Orang mazhab Syafi'i diajari mazhab Hambali, ngerusak makanya. Nah ini beda mazhab Syafi'i. Saya bicara irama mazhab Syafi'i, bekam tidak membatalkan puasa. Selesai. Mazhab lain, Muslim Imam Ahmad, ini babnya beda. Kita hanya bicara mazhab Syafi'i. Selesai ya, Anda bekam. Anda bekam yang banyak, satu timba juga nggak batal kok puasanya. Apa lagi? Dalam keadaan muhrim. Gal ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaim. Nabi berbekam saat dalam keadaan ihram dan berbekam saat dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam batal dan yang membekam pun batal puasanya. Aftaral hajim wal mahjum. Al hajim yang membekam. Al mahjum yang dibekam. Kalau yang berbekam itu al-mahjum, kenapa yang membekam jadi batal pula? Sebab yang menyebabkan orang itu berbekam adalah orang yang melakukannya, jadi hukumannya sama, yang dibekam dan yang membekam. Apa sebabnya berbekam itu membatalkan puasa? Disebabkan oleh karena orang yang dalam keadaan berpuasa sudah lemah. Dan berbekam itu mengeluarkan darah, melemahkan lagi kepada orang yang sedang berpuasa lemah tadi. Jadi dia boleh terdedah kepada tidak mampu berpuasa karena bekam tadi. Maka dilarang berbekam saat berpuasa. Ini hukum lama. Ini hukum yang lama, yakni hukum yang dimansukh. Dengan hukum apa? Dengan hukum di sini Nabi mengatakan Nabi berbekam walaupun dalam keadaan berpuasa. Tadi dikatakan yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Jadi bagaimana kita nampak hadis ada kontradiksi dalam hal ini. Satu mengatakan hadis ini batal, berbekam. Bahkan yang membekam pun batal. Yang kedua adalah mengatakan Nabi sendiri berbekam saat dalam keadaan berpuasa. Jadi dalam hal ini ada beberapa penjelasan ulama. Satu mengatakan ini khususiyah untuk Nabi. Yang kedua mengatakan dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan berbekam itu dahulu ya membatalkan puasa. Sebelum datangnya hadis ini. Ketika hadis ini datang, maka hukum membekam yang membatalkan puasa dimansukh oleh hadis ini, yakni tidak lagi valid hukum yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Dan kita dalam ilmu hadis ada namanya nasikh dan mansukh. Sama juga dengan Al-Quran ada nasikh dan mansukh.